Oke, baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Karena saya sebagai guru baru di sini, guru sejarah budaya Islam, jadi saya akan memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Alif. Itu sebagai perkenalan supaya bisa menentukan itu, mungkin bisa perkenalkan satu masih ini saya dari sana. Bajongko. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya Anuska. Oke, terus yang tentunya itu. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Oh, Rahmi ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Andi. Ya, terus yang di sana. Nama saya Vincent, Pak. Oke. Terus yang ada di sana siapa? Pak, nama saya Darren Watkins. Oke, oke, baiklah. Di sini Bapak itu mengajar mata pelajaran sejarah budaya Islam. Nah, materi kali yang akan kita pelajari adalah salah satu tokoh dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Di sini ada yang sudah pernah mengenal siapa Sunan Ampel atau? Belum. Ya, Pak. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel itu dia dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya itu adalah Said Ali Allah. Sunan Ampel itu adalah anak dari Sunan Gresik, terus mempunyai ibu yang bernama Candrawulan. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya pada tahun 1440. Prabu Sri Kertawijaya itu adalah raja dari kerajaan Majapahit saat itu ya. Nah, kemudian Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel, dia datang bersama ayahnya. Itu kembalikan apa ini? Karena jam pelajaran itu. Oke, terima kasih ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, Sunan Ampel itu datang ke Jawa dengan disertai dengan ayahnya dan beberapa saudaranya, yaitu Ali Murtado dan Raden Burere yang sebelumnya tinggal di Campa, Kamboja. Kemudian setelah diundang ke Jawa oleh Prabu Sri Kertawijaya, dia menikah dengan orang lokal di situ yang bernama Nyai Ageng Manila. Itu nama aslinya. Kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa dengan Prabu Sri Kertawijaya yang saat itu adalah Raja Kerajaan Majapahit sebagai tujuan untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan. Kemudian Sunan Ampel di situ strategi bernama Sunan Ampel di Pulau Jawa saat itu adalah beliau membangun masjid dan pesantren sebagai pusat pengkajian Muslim. Mungkin itu hanya sehingga pengantar dari Bapak. Kemudian kita mungkin akan bermain games ya, supaya bisa lebih mudah untuk belajar matematika ini. Jadi Bapak akan memainkan kertas masing-masing. Ya, kosong. Jadi gamesnya itu Bapak memberikan kertas kosong kalian, terus kalian itu menulis pertanyaan di dalam. Kemudian
pertanyaan itu kertas itu kalian saling tukar supaya gimana. Jadi garisnya itu kalian harus menjawab apa yang ada di kertas itu. Jadi setelah ditukar saling tukar kertas. Ya, jadi bapak persilakan untuk tulis pertanyaan. Sunan Ampel. Berarti kalau sudah selesai, silakan saling menukarkan kertas tersebut. Nah, kalau ingin ada pertanyaan, ya boleh silakan. Dah semua? Oh. Oke. Sanggi? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, silakan saling menukarkan kertasnya ya. Saling tukar-tukar kertasnya. Digulung-gulung. Nah, Oke, jadi pakai kertasnya. Ya. Nah, silakan untuk menjawab. Mungkin bisa mulai dari sini. Apa pertanyaannya? Silakan dibaca. Apakah sudah ambil sudah senang? Oke, kalau dari adik sendiri jawabannya? Oh, oke, baik. Mungkin bapak saya bapak luruskan. Kemudian dari adik yang ini. Pertanyaannya, siapa ayah Sunan Ampel? Nah, Jawabannya Syekh Ibrahim As-Samarkand. oke. Nah, kemudian dari adik yang ini bertanya apa? Siapakah nama ibu Sunan Ampel? Nah, jawabannya? Oh, oke. Nanti bapak luruskan ya kalau misalnya ada yang salah. Ya, kemudian selanjutnya Anggi. Berapa umur Sunan Ampel ketika meninggal? Oke, jawabannya? 80 tahun. Oke, lanjut. Kemudian adik Afwan. Pak, pertanyaannya, apakah Sunan Ampel pernah mengandung berkali? Jawabannya tidak, Pak. Karena dia tinggal di Ampel sampai dia mau. Oke, baik. Selanjutnya adik Karen. Oke, Pak. Itu Pak, kira itu Pertanyaannya? Sunan Ampel orang mana? Oke. Terus kalau dari adik? Orang tadi Bapak bilang. Oke, orang sekali ya. Orang Vietnam. Nah, baiklah. Mungkin bapak akan meluruskan ya. Oke, baiklah. Mungkin bapak akan meluruskan ya beberapa pertanyaan dan jawaban tadi. Mungkin bisa mulai dari sini. Pertanyaan apa tadi? Apakah Sunan Ampel suka senang? Oke, tadi dari adik saya nggak tahu ya. Sunan Ampel ya sebagaimana yang oh iya Elizabeth ya. Oke, dari adik Elizabeth. Pertanyaannya tadi apakah Sunan Ampel suka senang? Jawabannya itu ya, Sunan Ampel pasti senang karena sebagai seorang muslim maksudnya harus hidup dalam kebahagiaan ya. Kemudian pertanyaan dari adik Rahma. Siapa ayah Sunan Ampel? Jawabannya Syekh Ibrahim As-Samarkand. oke ya. Jawabannya itu Syekh Ibrahim As-Samarkand. Sedikit informasi saja ya. Syekh Ibrahim As-Samarkand itu adalah Sunan Gresik yang mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim. Dia mempunyai gelar As-Samarkand karena Maulana Malik Ibrahim itu tinggal di Kamboja selama 13 tahun. Kemudian menikah dan kembali berdakwah ke Pulau Jawa. Akhirnya mendapat gelar itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari adik Chandra Wulan. Oke. Jawaban tersebut itu ya benar ya. Ibu dari Sunan Ampel itu adalah Chandra Wulan yang berasal dari kerajaan Campak saat itu karena Sunan Gresik waktu itu dia menikah dengan orang asli Kamboja. Kemudian dari adik Anggi, pertanyaan apa?
umur berapa Sunan Ampel meninggal? Oke. Terus kalau dari jawaban Anggi sendiri ada? 80 tahun Pak. Oke, 80 tahun ya. Itu benar ya. Nah, Sunan Ampel itu wafat di umur 80 tahun. Beliau lahir itu di tahun 1401 dan wafat di tahun 1481. Nah, kemudian Haji Izan, Iya Pak. pertanyaannya apa? Dua saya. Pertanyaan saya, apakah Sunan Ampel pernah ke Manado pikir kami? Jawabannya tidak Pak. Karena Karena dia orang Ampel. oke, ya. Itu pertanyaannya oke, jawabannya itu benar ya. Karena Sunan Ampel mungkin pergi ke Manado apalagi ke Kamil. Kemudian karena ya dia itu di Jawa ya. Nah, kemudian pertanyaan dari adik Darren. Ya Pak, Ah, Sunan Ampel orang mana? Itu dia orang kapal Pak. Oke, ya itu pertanyaannya. Jawabannya itu ya benar ya, karena Sunan Ampel itu lahir di Sampang, Kamboja. Terus dia datang ke Jawa bersama saudaranya dan bapaknya mereka. Nah, mungkin itu saja ya dari games kali ini. Di pertemuan kali ini mungkin beberapa penyampaian yang Bapak bisa sampaikan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi kali ini bahwa kita itu ya harus bisa gitu. Contoh sikap dari para tokoh-tokoh wali songo yang bisa, yang mereka itu sopan, rendah hati, dan bisa menjadi teladan lah yang baik bagi kita untuk berperilaku di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tokoh-tokoh wali songo yang lain. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.